Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Jenderal Leihan, aku tahu, tapi bukankah kita sudah membagi tugas? Bulan lalu kami sudah melakukannya, dan aku bahkan tidak pernah meminta bantuan kalian, ucap Jenderal Liu Yuan tegas. King Ruo tiba di aula utama benteng, disambut dengan tatapan kemarahan para jenderal yang sedang berdebat di dalam ruangan itu. Pergi, teriak seorang jenderal menghardik dengan keras. King Ruo terdiam, menatap Liu Yuan yang terlihat bingung dan tidak bereaksi sama sekali. Jenderal, apakah ada yang salah? Tanya King Ruo. Apa kamu buta? Ini adalah pertemuan para jenderal. Pertemuan para jenderal. Mengapa kalian terlihat seperti kumpulan anak kecil? Jenderal, mari kita pergi, ucap King Ruo membawa Liu Yuan untuk meninggalkan tempat itu. Komandan rendahan. Siapa yang mengajari kamu berbicara seperti itu? Di dalam ruangan ini kamu bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara. Pergi dan keluar, teriak sang jenderal murka. King Ruo terdiam sesaat mengukur kekuatan sang jenderal yang begitu keras di hadapannya itu. Hanya semi-abadi tingkat 4 tahap akhir, King Ruo membatin lalu tiba-tiba bergerak menyerang jenderal tersebut. Duar, suara serangan mereka beradu, mengejutkan semua orang. Sang jenderal itu terdorong beberapa langkah, sedangkan King Ruo berpura-pura terlempar hingga belasan meter. Bajingan, sejak kapan seorang komandan berani menyerang jenderal? Teriak jenderal itu terkejut dan terlihat begitu murka. Komandan rendahan, kamu benar-benar mencari mati, ucapnya lalu bergerak menyerang King Ruo, namun tiba-tiba tindakannya dihentikan oleh Jenderal Liu Yuan. Jenderal Ding Song, satu langkah lagi kamu bergerak, aku akan memenggal kepalamu. Ucap Liu Yuan dengan dingin, sambil mengedarkan kekuatan semi-abadi tingkat 5 dari tubuhnya. Jenderal, biarkan aku saja yang melakukannya. Seorang jenderal yang tidak menghargai bawahannya, itu tidak layak disebut seorang jenderal. Dia ingin mendapat hormat dari bawahannya tetapi dia sendiri tidak menghormati kami, bahkan menganggap nyawa kami bukan apa-apa, ucap King Ruo tegas, membuat semua orang terdiam. Ding Song, jangan pernah menganggap pangkat dan jabatanmu itu adalah tameng yang dapat membebaskan dirimu untuk melakukan apa saja pada kami, bahkan melindungi nyawamu dari kematian. Kamu terlalu naif. Aku hampir lupa bahwa kamu hanyalah komandan yang baru saja naik tingkat yang menganggap dirinya sudah menjadi kaisar, ucap King Ruo mengancam dan memprovokasi, sambil mengedarkan kekuatannya. Ding Song terdiam, menahan ledakan emosi di dalam dadanya, bahkan para jenderal yang merasa tersinggung dengan ucapan itu menatap King Ruo dengan tajam. Namun sebagian di antara mereka menurunkan egonya, menatap King Ruo yang terlihat begitu murka. Namu, cukup, ucap Liu Yuan sambil meminta King Ruo keluar dari dalam ruangan. Tapi jenderal, jawab King Ruo menatap Liu Yuan dengan ragu. Kembalilah, kita akan bicara nanti, ucap Liu Yuan dengan tatapan serius. Baik jenderal, jawab King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Sebelum meninggalkan ruangan itu, King Ruo memalingkan wajahnya dan menatap para jenderal yang ada di dalam ruangan itu. Semua orang yang ada di dalam ruangan ini adalah para bawahan. Setinggi apapun pangkat kalian, tetaplah kalian seorang bawahan yang bekerja di bawah perintah orang lain. Jadi bertindaklah dan bersikap demikian, karena sangat lucu jika sesama bawahan memberi perintah pada bawahan yang lain, ucap King Ruo lantang lalu bergerak meninggalkan ruangan itu. Liu Yuan serta para jenderal yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Sebagian di antara mereka merasa malu dengan kata-kata tersebut, namun sebagian di antara mereka semakin murka. Bahkan Ding Song hampir tidak mampu menahan emosinya, menatap kepergian King Ruo dengan penuh kebencian.
Berani mempermalukan diriku. Namu keparat. Tunggu saatnya tiba, aku akan memotong lidahmu itu. Ding Song membatin murka. Kalian semua telah mendengar apa yang diucapkan oleh Komandan Namu, dan itu artinya tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kita semua telah menerima tugas masing-masing, maka lakukanlah tugas itu sesuai dengan perintah yang kita terima, ucap Liu Yuan lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Melihat Liu Yuan pergi, satu persatu para jenderal itu ikut membubarkan diri, meninggalkan ruangan, kembali menuju pasukan mereka masing-masing. Di tempat lain, King Ruo kembali menuju ruangannya, dan kembali mempelajari gulungan informasi mengenai wilayah tengah daratan ilahi. Sedangkan di tempat lain, khususnya di barak pasukan, keberanian King Ruo membela Liu Yuan dan menantang salah seorang jenderal, kini menjadi pembicaraan banyak orang terutama para komandan bawahan Liu Yuan yang kebetulan datang bersama King Ruo sebelumnya. Komandan Namu mulai menunjukkan taringnya, dan aku suka itu, seorang komandan membicarakan King Ruo dengan penuh semangat. Ini benar-benar di luar dugaan, bahkan aku tidak menyangka saat Komandan Namu dengan sangat berani tiba-tiba menyerang Jenderal Ding Song. Namun tidak hanya itu, kata-katanya sukses membuat para jenderal itu malu. Benar, tapi dia membiarkan dirinya terancam. Liu Yuan muncul di tempat itu menyela pembicaraan para komandan tersebut. Jenderal, ucap para komandan itu berlutut memberi hormat. Bangun dan beristirahatlah. Setengah jam lagi kita akan bergerak. Baik jenderal. Setelah memberi perintah pada mereka, Liu Yuan lalu meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Jenderal Ding Song yang merasa dipermalukan oleh King Ruo, duduk di dalam ruangannya dengan kesal. Bajingan itu harus mati. Ingat lakukan tugas kalian dengan sebersih mungkin. Ucap Ding Song memberi perintah pada orang-orang kepercayaannya. Baik jenderal, jawab mereka lalu bergegas meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo yang sedang membaca gulungan informasi, tiba-tiba menyimpan gulungan yang ada di tangannya ke dalam cincin penyimpanannya saat merasakan seseorang mendekati ruangannya. Tidak lama kemudian sosok Liu Yuan muncul di depan pintu ruangannya. Jenderal, ucap King Ruo dengan hormat, mempersilakannya memasuki ruangan. Apakah kamu sadar dengan tindakanmu? Ucap Liu Yuan menatap King Ruo dengan tajam. Jenderal, ucap King Ruo menunjukkan wajah bersalahnya. Sudahlah. Jangan terlalu dipikirkan. Semuanya sudah terjadi. Aku hanya ingin kamu berhati-hati, terutama pada Ding Song dan orang-orangnya. Baik jenderal, terima kasih, jawab King Ruo. Baiklah, beristirahatlah. Sebentar lagi kita akan bergerak. Terima kasih atas keberaniannya, ucap Liu Yuan lalu meninggalkan tempat itu. Aku yakin Ding Song pasti sudah menyiapkan rencana untuk menyingkirkanku, dan semoga saja cara ini berhasil, gumam King Ruo dalam hati. Setelah Liu Yuan pergi, King Ruo tiba-tiba sekali lagi merasakan kehadiran dua sosok, berdiri tidak jauh dari ruangannya. Ternyata benar, mereka adalah orang yang berada di bawah perintah Liu Yuan, namun aku masih tidak mengerti, apa tujuan Liu Yuan melakukan pengawasan padaku. King Ruo membatin, lalu menggunakan waktu yang terbatas itu untuk memulihkan tenaganya. Namun baru saja dirinya akan memejamkan mata, tiba-tiba panggilan darurat bergema, yang disertai kemunculan beberapa prajurit yang memanggilnya. Komandan, kita bergerak, ucap prajurit Choi dengan tergesa-gesa. Baik, jawab King Ruo sambil beranjak dari tempat duduknya. Di barak pasukan utama, Liu Yuan beserta beberapa komandan lain telah berada di tempat itu dan bergabung bersama pasukan yang lain. Tidak lama kemudian, King Ruo beserta pasukannya juga ikut bergabung bersama mereka. Jenderal, ada apa? Tanya King Ruo. Kekuatan gelap muncul 35 km, arah barat dari tempat ini, jawab Liu Yuan menjelaskan. Siap jenderal, ucap King Ruo sambil mengarahkan pasukannya. Namu, ingat pesanku sebelumnya, ucap Liu Yuan berbicara melalui telepati pada King Ruo, agar lebih berhati-hati pada Ding Song dan pasukannya. Baik jenderal. Tidak lama kemudian, setelah seluruh pasukan berkumpul,
Liu Yuan lalu membawa 500 prajurit yang ikut bersamanya bergabung bersama pasukan yang lain, bergerak menuju tempat yang dimaksud. Sus, ribuan prajurit elit tersebut bergerak dengan tertib, melesat, meninggalkan benteng pertahanan seperti lebah yang keluar dari sarangnya. 35 km arah barat benteng pertahanan pasukan langit. Duar, suara ledakan terus bergema, mengguncang seluruh kawasan gurun pasir itu dengan dahsyat, membuat tempat yang panas dan gersang itu menjadi penuh dengan kabut pasir. Ribuan prajurit jubah emas yang lebih awal datang di tempat itu bertempur melawan ribuan prajurit berjubah hitam dengan ganas. Namun yang membuat pasukan langit begitu kewalahan adalah serangan yang dilancarkan 3 sosok bertopeng perak yang menunggangi harimau hitam raksasa bersayap, beserta kemunculan monster cacing-cacing raksasa yang menggila. Ketiga sosok bertopeng hitam itu terus melepaskan tembakan kabut berwarna hitam yang membuat tempat yang telah dipenuhi dengan kabut pasir itu menjadi semakin gelap dan kacau, sehingga begitu mengganggu jalannya pertempuran. Satu persatu prajurit jubah emas yang merupakan para kultivator kaisar dewa tingkat dasar yang terkena kabut hitam itu roboh dan terbunuh dengan mudah. Keparat, kabut hitam itu lagi tetap berada pada posisi pertahanan. Seorang jenderal memberi perintah untuk tidak bergerak memasuki kabut hitam yang ternyata racun tingkat tinggi tersebut. Jika seperti ini terus, kita akan benar-benar menjadi budak kekuatan gelap, ucap seorang komandan yang menganggap kabut hitam ini sebagai momok, terlebih lagi pada saat melihat mereka yang terbunuh dan terkena kabut hitam itu berubah menjadi musuh dan ikut melawan mereka. Jaga mulutmu. Dalam pertempuran dilarang untuk mematahkan semangat prajurit yang lain, teriak salah satu jenderal murka. Tapi jenderal, dari beberapa pertempuran, kita tidak pernah berhasil mengalahkan mereka. Yang ada, orang-orang kita justru menjadi budak mereka. Lihat musuh itu, dari 1.000 orang kini menjadi hampir 2.000 orang, itu semua adalah orang-orang kita. Aku tahu, jika tidak mau menjadi budak, maka bertarunglah. Jangan hanya bisa mengoceh, jawab sang jenderal kesal. Swung, King Ruo beserta seluruh pasukan bantuan tiba, dan langsung melepaskan serangan. Duar, serangan tombak emas seperti ribuan panah muncul dari langit dan menyerang cacing-cacing gurun dan pasukan jubah hitam itu. Duar, serangan itu beradu dengan perisai hitam. Sangat mengerikan, King Ruo membatin sambil melepaskan serangan. Jangan ada yang mendekat dan tetap menjaga jarak, teriak Liu Xian memberi perintah. King Ruo yang masih belum mengerti dengan kekuatan pasukan gelap itu, terus mengamati pertempuran tersebut dan melepaskan serangan. Setelah cukup lama, King Ruo akhirnya mengerti. Jenderal kabut hitam itu adalah kekuatan racun yang dapat melemahkan kultivasi, sama dengan energi kekacauan yang terdapat di dalam badai ruang dan waktu. Mengapa kita tidak menggunakan kekuatan api emas saja, ucap King Ruo. Bukankah kita sudah mencobanya, jawab Liu Yuan menatap King Ruo dengan heran, karena dalam pertempuran sebelumnya, mereka pernah menghadapi kekuatan pasukan gelap itu. Jenderal, Anda salah. Api emas adalah api khusus yang digunakan untuk pertahanan, bukan untuk menghancurkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gunakan api langit. Itu lebih konyol lagi, karena pasukan gelap ini menyerap kekuatan api untuk menambah kekuatan mereka, jawab sang jenderal menatap King Ruo dengan kesal. King Ruo hanya bisa menggelengkan kepala. Gagal di percobaan pertama bukan berarti langsung menyerah begitu saja. Jenderal, menurut Anda apa yang akan terjadi jika seseorang memakan begitu banyak makanan secara berlebihan bahkan di luar kemampuan perutnya? Tanya King Ruo. Apa? Ucap Liu Yuan dan beberapa jenderal lainnya tidak jauh dari King Ruo ikut terkejut. Hahaha, komandan, namu benar. Ucap seorang jenderal tertawa senang. Jenderal, buat 3 divisi pasukan. Pertama adalah kelompok yang melepaskan serangan api emas, tujuannya untuk mengikat atau mengunci mereka. Kelompok 2 menyerang dengan api langit, dan kelompok 3 tetap melepaskan serangan senjata. Sebagai seorang pengecoh, ucap King Ruo, yang langsung ditanggapi oleh Liu Yuan serta para jenderal lainnya.
Tawa serak dari 3 sosok bertopeng hitam yang berada di atas punggung harimau hitam raksasa bersayap bergema. Mereka begitu kegirangan pada saat melihat pasukan jubah emas bergerak mundur. Namun yang tidak disadari oleh ketiga sosok itu adalah bahwa pasukan jubah emas sedang mengatur ulang serangan mereka. Suara tawa itu tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba pasukan jubah emas yang sebelumnya bergerak mundur terbirit-birit itu datang kembali. Saudara lihat, mereka ingin menggunakan cara sebelumnya dan itu sangat menguntungkan kita, ucapnya dengan tawa yang lebih keras dari sebelumnya. Si bodoh mana yang telah memperdaya mereka ini, ucap sosok lain menimpali. Mereka tahu saja jika saat ini kita kelaparan, ucap sosok yang terlihat sebagai pemimpin utama pasukan tersebut, menatap kedatangan pasukan jubah emas dengan gembira. Sung, langit bergetar dengan tembakan api merah keemasan yang merupakan kekuatan spiritual ilahi para dewa, membentuk jaring emas, mengepung ribuan pasukan jubah hitam beserta cacing-cacing raksasa yang terlihat begitu kelaparan tersebut. Hahaha, datanglah, ucap ketiga sosok itu pada saat melihat kemunculan serangan api langit yang langsung membakar semua prajurit yang ada di dalam kubah jaring api emas. Para dewa ini benar-benar naif, ucap sang pemimpin pasukan. Sung, sekali lagi langit bergetar dengan munculnya ribuan tombak emas, melesat menyerang pasukan jubah hitam tersebut. Duar, duar, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu dengan keras. Bahkan beberapa para jenderal juga ikut menggunakan kekuatan puncak mereka dengan melepaskan tebasan pedang, serangan tapak, dan berbagai serangan lainnya. Namun prajurit yang bertugas melepaskan serangan api langit mulai ragu saat melihat pasukan gelap itu tidak terpengaruh sedikitpun. Di dalam segel kubah jaring api emas, pasukan gelap itu menyerap kekuatan api yang mereka terima dengan ekstrim, bahkan cacing-cacing gurun dengan ukuran tubuh puluhan meter itu semakin kuat. Kalian terlalu cerdas, sehingga tidak dapat berpikir dengan baik lagi. Terima kasih, teriak sang pemimpin pasukan dengan gembira. Oh tidak, apa yang telah kita lakukan? Lihat, mereka telah kembali pada kondisi puncaknya dan itu sama saja bunuh diri, ucap Ding Song mulai memperkeruh suasana. Dia lagi, King Ruo membatin kesal, menatap Ding Song yang menyambut tatapannya dengan senyuman sinis. Jika saja kekuatan gelap ini bukan musuh semua orang, aku tidak akan pernah ikut membantu para dewa berpikiran sempit seperti ini. King Ruo kesal, jangan menyerah, tingkatkan kekuatan serangan kalian. Liu Yuan memberi perintah. Namun di sisi lain, Ding Song terus mempengaruhi prajurit dengan komentar pedasnya, membuat King Ruo semakin kesal. Karena terus-menerus dipengaruhi oleh Ding Song, beberapa prajurit mulai mengurangi kekuatan serangannya. Jenderal, izinkan aku membunuh bajingan itu, ucap King Ruo. Kamu bukan lawannya, jawab Liu Yuan. Namun baru saja Liu Yuan berbicara, King Ruo tiba-tiba bergerak ke arah Ding Song. Bukannya membantu tetapi justru memperkeruh suasana. Benar-benar jenderal sampah, teriak King Ruo bergerak melepaskan serangan. Duar, duar, serangan mereka beradu dan melempar Ding Song hingga belasan meter. Apa? Sangat kuat, ranah kaisar dewa tingkat akhir mampu mendorong semi-abadi tingkat 4, ucap prajurit yang berada di tempat itu terkejut, menatap King Ruo dengan heran. Sedangkan Ding Song yang tidak menyangka pukulan King Ruo dapat mendorongnya beberapa meter itu begitu terkejut. Bajingan ini, apakah dia sengaja menyembunyikan kekuatannya? Ding Song membatin sambil menahan tangannya yang kebas. Hentikan tindakan bodoh kalian. Fokus utama saat ini adalah membunuh musuh, bukan bertarung dengan sesama pasukan. Seorang jenderal menengahi. Tapi jenderal, bajingan tidak tahu diri itu, terus memprovokasiku. Bukannya mencari ide atau solusi menghadapi musuh, tetapi justru memperkeruh suasana. Jika seperti ini, bagaimana kita bisa menang? Benar-benar jenderal sampah, ucap King Ruo. Bajingan keparat, sungguh bawahan yang tidak tahu diri. Justru ide bodohmu itulah yang akan membawa kematian seluruh pasukan ini. Teriak Ding Song murka. Ding Song, kamu benar-benar jenderal sampah yang bahkan tidak dapat berpikir.
Jika ideku ini salah, lalu mengapa jenderal lain setuju? Apakah kamu ingin mengatakan para jenderal yang lain bodoh? Ucap King Ruo membuat Ding Song tiba-tiba terdiam, terlebih lagi tatapan para jenderal yang kini juga terarah padanya. Ding Song terdiam, menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Keparat ini benar-benar ahli dalam berdebat. Ternyata dia sengaja memancingku. Satu-satunya cara untuk mengakhiri omong kosongnya adalah melepaskan kepala dari tubuhnya, batinnya, sambil mengedarkan kekuatan puncaknya untuk membunuh King Ruo dengan serangan tunggal. Jenderal lihat, ini berhasil, teriak beberapa prajurit menunjuk ke dalam kubah jaring emas. Ark, teriak beberapa prajurit jubah hitam yang kini mulai terbakar. Sontak saja hal itu membuat para jenderal dan semua pasukan, yang sebelumnya mulai ragu menjadi semakin bersemangat. Jenderal sampah, lihatlah. Ucap King Ruo, dengan tatapan menghina, bergerak meninggalkan Ding Song yang kini terlihat semakin murka. Ark, bajingan, teriaknya kesal, menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Di dalam jaring kubah api emas, satu persatu prajurit jubah hitam itu mulai roboh. Serangan api langit yang sebelumnya menjadi sumber kekuatan mereka kini menjadi bumerang. Tidak. Tekanan api yang berlebihan ini benar-benar sudah tidak mampu diserap lagi, ucap salah satu pemimpin pasukan jubah hitam yang kini mulai panik. Ark, mengapa bisa seperti ini? Ucapnya lalu memberi perintah para prajurit untuk menyerang jaring kubah emas raksasa yang kini benar-benar telah mengunci mereka. Jenderal, mereka ingin lari, ucap King Ruo. Perkuat segel kubah langit, ucap Liu Yuan memberi perintah. Membuat prajurit yang sebelumnya menyerang dengan menggunakan senjata, menyerang cacing-cacing raksasa, kini mengalihkan serangannya memperkuat segel jaring api emas. Dalam waktu singkat, ratusan prajurit hitam itu mulai terbunuh. Bahkan membuat ketiga pemimpin yang berada di atas tunggangannya kini mulai resah. Bajingan, siapa yang memimpin pasukan ini? Dia bahkan memiliki ide di luar pemikiran kita. Saudara, aku juga tidak tahu. Jika dari awal aku tahu, tentu aku sudah menghabisinya. Saudara, hentikan diskusinya. Yang perlu kita pikirkan adalah pergi dari tempat ini. Benar, jawab yang lain menimpali. Pada saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan segel jaring kubah emas yang semakin solid. Mereka benar-benar ingin mengubur kita di sini. Satu-satunya cara adalah mengorbankan cacing-cacing gurun ini. Baik, jika demikian, mari kita mulai, jawab yang lainnya lalu membuat segel tangan. Di luar kubah jaring emas, Liu Yuan menatap King Ruo yang terus bergerak memeriksa serangan para prajurit pada pasukan musuh, merasa begitu heran. Sejak kapan bocah ini menjadi seorang jenius? Batinnya. Namun pada saat dirinya sedang memperhatikan King Ruo, tiba-tiba ledakan dahsyat mengguncang pertahanan sisi timur, di mana semua cacing raksasa itu memusatkan serangannya pada titik itu, dan melempar ratusan prajurit. Sus. Tiga pemimpin pasukan gelap, bergerak meninggalkan pertempuran. Oh tidak, ucap King Ruo bergerak mengejar, namun segera dihentikan oleh Liu Yuan. Ngamu, tetap di tempat. Awasi prajurit, para jenderal. Mari kita tangkap ketiga pemimpin itu, ucap Liu Yuan sambil bergerak mengejar ketiga sosok bertopeng yang menunggangi harimau hitam bersayap tersebut. Tanpa menjawab, beberapa jenderal yang sedang bertempur itu langsung ikut bergerak bersama Liu Yuan, mengejar pemimpin kelompok yang bergerak meninggalkan pasukannya itu. Di tempat pertempuran, beberapa jenderal lainnya yang masih berada di tempat itu, membantu para komandan mengarahkan prajurit untuk membinasakan seluruh prajurit pasukan gelap yang masih bertahan di dalam jaring kubah raksasa. Dari jauh, Ding Song yang melihat Liu Yuan serta para jenderal lainnya meninggalkan tempat itu tersenyum senang. Aku harus mengambil resiko. Jika tidak sekarang, maka tidak akan ada kesempatan lainnya. Dengan keberhasilannya saat ini, dia akan menjadi ancaman yang nyata, Ding Song membatin, sambil memberi perintah pada beberapa komandan pasukannya untuk menyerang King Ruo secara diam-diam. Di sisi lain, King Ruo yang tidak menyadari niat jahat Ding Song,
terus bergerak dengan waspada, mengarahkan pasukannya untuk menghabisi seluruh pasukan musuh yang kini benar-benar tidak berdaya. Namun tiba-tiba dirinya merasakan dua sosok yang dikenalinya mendekat. "Komandan," ucap dua sosok prajurit yang sebelumnya terus mengawasi pergerakan King Ruo muncul di sisinya. "Prajurit, ada apa?" tanya King Ruo. Belum sempat kedua prajurit itu menjawab, tiba-tiba beberapa pisau hitam melesat ke arahnya. Duar, duar. Ledakan keras terjadi di luar kubah jaring emas, melempar King Ruo dan kedua prajurit itu hingga puluhan meter. "Ah!" rintih King Ruo pura-pura kesakitan, sambil memeriksa kedua prajurit yang juga terkena serangan pisau hitam. "Bangsat, ini pasti ulah Ding Song," King Ruo membatin. "Sus, sus." Beberapa prajurit bergerak menolongnya. "Komandan," ucap prajurit sambil memapah King Ruo, membawanya pergi dari tempat itu. "Prajurit, bantu juga mereka," menatap kedua prajurit yang terkena pisau hitam yang tampak begitu kesakitan. Dari jauh, Ding Song menatap kepergian King Ruo dengan senyum penuh kemenangan. "Namu, sebentar lagi kamu akan meregang nyawa," batinnya. Tidak lama kemudian, beberapa komandan yang ditugaskan untuk menyerang King Ruo sebelumnya kembali. "Jenderal, ada yang salah," ucapnya melapor. "Komandan, ada apa?" tanya Ding Song penasaran. "Kami tidak menemukan pisau racun yang kami gunakan." "Hais, kalian ini membuat panik saja. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Lagi pula bajingan itu juga pasti akan mati. Kalian dapat mencari pisau itu kembali setelah pertempuran usai. Untuk saat ini, kalian jangan sampai menarik perhatian prajurit lain." "Baik Jenderal," jawab mereka sambil berlalu meninggalkan Ding Song yang kini menyerang musuh yang ada di dalam kubah jaring api emas tanpa beban. Namun beberapa jenderal dan komandan pasukan yang lain terus mengamati tindakannya. "Benar-benar bajingan. Dia sungguh tidak tahu malu. Aku yakin yang menyerang Komandan Namu sebelumnya pasti orang suruhannya." "Benar, bagaimana mungkin serangan pasukan gelap itu bisa menembus segel api? Tunggu saja saat Jenderal Liu Yuan kembali. Itu adalah hari naasnya," ucapnya sambil melepaskan serangan. Di tempat lain, King Ruo yang terluka dibawa oleh 4 prajurit, bergerak meninggalkan kawasan pertempuran. Setelah meninggalkan kawasan pertempuran sejauh 10 km, King Ruo lalu meminta prajurit untuk berhenti. "Prajurit Choi, di sini saja," ucapnya pelan. "Tapi komandan, ini..." "Tenanglah, aku yakin tempat ini sudah aman," ucap King Ruo lalu duduk di atas pasir, mengedarkan kekuatannya. "Komandan," ucap prajurit itu kebingungan, menatap King Ruo yang tampak begitu kesakitan. "Prajurit, kembalilah ke medan pertempuran, awasi Ding Song dan orang-orangnya," perintah King Ruo. "Tapi komandan, siapa yang menjaga Anda di sini? Jangan pedulikan aku. Aku masih mampu bertahan. Mengumpulkan bukti adalah yang paling penting. Aku yakin yang menyerangku sebelumnya adalah orang suruhannya," ucap King Ruo lalu memberikan pisau hitam beracun itu pada prajurit Choi. "Tapi komandan, bagaimana cara kami melakukannya?" tanya prajurit Choi. "Hais kalian ini, mengapa harus aku ajarkan caranya? Kalian pergi ke tempat mereka menyerangku sebelumnya. Letakkan pisau ini, dan lihat siapa yang mencari pisaunya. Jangan lupa, rekam mereka dengan kristal kenangan. Apakah sudah mengerti?" "Baik komandan, kami mengerti," jawab prajurit Choi dengan penuh semangat, lalu bergerak meninggalkan King Ruo di tempat itu. Setelah prajurit Choi dan rombongannya pergi, King Ruo langsung memeriksa luka yang ada di bahu kirinya. "Hanya racun hitam. Ding Song, aku akan membuatmu menyesali hari kelahiranmu," batinnya lalu mengedarkan api biru dan api putih dari telapak tangannya, membakar luka yang semakin menghitam tersebut. Pada saat dirinya sedang menyembuhkan diri, tiba-tiba King Ruo merasakan kehadiran dua sosok mengawasinya. "Siapa lagi? Sangat mengesalkan," batinnya sambil berpura-pura tidak menyadari kedatangan sosok itu. Sus, dua sosok itu mendekati King Ruo. "Komandan Namu, bagaimana luka Anda?" "Komandan Yang Fei, Komandan Yang Rang, lihatlah,"
ucap King Ruo menunjukkan bahu kirinya pada kedua komandan bawahan Liu Yuan itu. Ini adalah racun api tingkat tinggi, ucap Yang Rang sambil mengamati luka tersebut, menatap King Ruo dengan khawatir. Benar, ucap King Ruo sambil terus membakar racun tersebut. Komandan Namu, bertahanlah. Jenderal Liu Yuan memiliki kelopak bunga teratai merah. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah menunggu Jenderal Liu Yuan dan menahan racun ini agar tidak menyebar ke seluruh tubuh, ucap Yang Fei. King Ruo yang mendengar kata-kata Yang Rang menahan senyum, karena dia juga memiliki bunga teratai merah itu, namun saat ini dia sengaja tidak menggunakannya, karena masih ingin membuat perhitungan dengan Ding Song. Baik, jawab King Ruo berpura-pura kesakitan. Di tempat lain, Liu Yuan dan para jenderal lainnya yang terus mengejar ketiga pemimpin pasukan gelap tiba-tiba menghentikan pergerakannya. Jenderal Liu Yuan, ada apa? Tanya seorang jenderal. Jenderal Lan Heng, aku rasa cukup sampai di sini. Kita tidak mungkin terus mengejar mereka. Selain mereka begitu cepat, kita juga tidak tahu, bisa saja mereka mengarahkan kita pada pasukan mereka yang lainnya, jawab Liu Yuan menjelaskan. Benar. Lagi pula kita telah mengetahui bagaimana cara menghadapi mereka, itu sudah cukup, ucap jenderal yang lain berbicara. Benar, sebaiknya kita segera kembali dan membantu prajurit untuk memusnahkan seluruh pasukan yang tersisa, ucapnya lalu kembali bergerak menuju tempat pertempuran. Medan pertempuran. Dari 2000 prajurit pasukan gelap, kini tersisa 500 prajurit saja. Itu pun mereka sudah begitu kesulitan mempertahankan diri, dan menunggu detik-detik di mana mereka benar-benar dikuburkan di tempat itu. Sementara itu, prajurit jubah emas yang akhirnya dapat merasakan kemenangan, begitu bersemangat, bahkan mereka sudah tidak sabar lagi untuk segera mengakhiri pertempuran itu. Sus, serangan api langit, meluncur dengan ekstrim, membakar dan memanggang musuh yang kini hanya bisa pasrah. Sus. Liu Yuan dan para jenderal yang mengejar ketiga pemimpin pasukan gelap kembali, lalu ikut membantu prajurit memusnahkan pasukan gelap yang tersisa. Pada saat detik-detik pertempuran itu akan berakhir, tiba-tiba Liu Yuan menyadari sosok King Ruo telah hilang dari tempat itu. Prajurit, di mana Komandan Namu? Lapor jenderal, Komandan Namu terluka. Saat ini dibawa oleh prajurit Choi dan yang lainnya meninggalkan medan pertempuran, jawab sang prajurit menjelaskan. Apa? Bagaimana bisa? Ucap Liu Yuan dengan wajah heran. Jenderal, kami juga tidak tahu bagaimana peristiwa itu dengan pasti, karena tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat melempar tubuhnya, bahkan prajurit Wei dan Sui langsung terbunuh. Sepertinya Komandan Namu terluka parah, sehingga harus meninggalkan pertempuran. Apa? Wei dan Sui tewas? Tanya Liu Yuan dengan wajah memerah murka. Benar jenderal, sepertinya mereka berdua terkena serangan racun hitam. Oh tidak, ucap Liu Yuan memotong penjelasan prajurit tersebut lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Dari jauh, Ding Song yang terus mengamati pergerakan Liu Yuan, tersenyum kecil. Liu Yuan, kamu sudah terlambat. Racun itu mungkin sudah melepaskan jiwa dari raganya, Ding Song membatin senang. Di tempat lain, Yang Fei dan Yang Rang duduk dengan tenang membantu King Ruo memulihkan diri. Pada saat mereka sedang berkonsentrasi, tiba-tiba mereka merasakan kehadiran aura semi-abadi tingkat 5 mendekati tempat mereka. Oh tidak, ucap mereka berdua panik. Saudara Yang Fei, Yang Rang, pergilah, ucap King Ruo. Tidak. Pergi pun percuma. Jikapun mati, mari hadapi bersama, ucap Yang Fei dengan serius. Tiba-tiba wajah panik mereka berubah bahagia. Sosok Liu Yuan muncul di tempat itu. Jenderal, ucap King Ruo dan rombongannya memberi hormat. Namu, bagaimana keadaanmu? Tanya Liu Yuan menatap King Ruo dengan penuh selidik. Jenderal, seseorang di dalam pasukan langit melakukan serangan dengan menggunakan racun hitam, ucap Yang Rang menjelaskan. Ini pasti ulah bajingan itu. Tunggu saja, jika aku mendapat bukti, akan aku penggal kepalanya, ucap Liu Yuan dengan tatapan murka, sambil mengeluarkan selembar kelopak bunga teratai merah dari dalam cincin penyimpanannya.
Namu, pulihkan dirimu. Kita harus segera pergi. Baik Jenderal, jawab King Ruo sambil menyerap kelopak bunga teratai merah tersebut. Jenderal, bagaimana dengan pertempuran? Tanya Yang Fei. Kali ini pasukan langit akhirnya dapat merasakan kemenangan. Namun ini bukanlah akhir dari pertempuran, karena kita masih belum tahu pasti kekuatan pasukan mereka, jawab Jenderal Liu Yuan menjelaskan. Jenderal benar, apalagi berdasarkan laporan pasukan pengintai, ada sosok yang sangat kuat dalam pasukan mereka. Benar, bersyukur kali ini sosok itu tidak muncul, ucap Liu Yuan, membuat King Ruo yang sedang memulihkan diri ikut penasaran. 5 menit kemudian, King Ruo akhirnya selesai menyerap kelopak teratai merah, dan menetralkan racun yang sebelumnya sudah mulai mengganas. Sebaiknya kita pergi sekarang, dan Komandan, kamu dapat memulihkan diri di benteng pertahanan, ucap Liu Yuan yang tidak ingin menunggu lebih lama. Baik Jenderal, jawab King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Medan pertempuran. 500 prajurit pasukan gelap yang tersisa akhirnya dapat dimusnahkan, yang diakhiri dengan sorak gembira prajurit. Bahkan mengalahkan rasa lelah yang menguras kekuatan mereka. Mari kita kembali, dan merayakan kemenangan pertama kita ini, ucap Lan Heng membawa ribuan prajurit yang tersisa kembali ke markas pertahanan. Di benteng pertahanan, King Ruo yang masih belum benar-benar pulih, langsung dibawa oleh Yang Fei dan Yang Rang menuju ruangannya. Saudara, beristirahatlah, ucap Yang Fei. Baik saudara, terima kasih, jawab King Ruo lalu memasuki ruangan. Setelah Yang Fei dan Yang Rang pergi, King Ruo yang sebenarnya sudah pulih itu lalu mengunci pintu ruangannya, dan menggunakan waktunya untuk membaca informasi dasar mengenai daratan ilahi. Di tempat lain, di dalam aula utama benteng, Liu Yuan yang sedang duduk sendiri sambil menunggu jenderal yang lain, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan prajurit Choi. Prajurit Choi, ada apa? Lalu bagaimana dengan pertempuran? Jenderal, kami membawa bukti penting, adapun perang sudah usai. Saat ini seluruh pasukan sudah kembali, ucap prajurit Choi sambil menyerahkan kristal kenangan. Prajurit Choi, apa ini? Jenderal, ini adalah tugas yang diberikan langsung oleh Komandan Namu, berhubungan orangnya tidak bisa diganggu, maka bukti ini aku serahkan pada Jenderal. Baik, terima kasih, ucap Liu Yuan dengan ramah. Jenderal, aku pergi dulu, ucap prajurit Choi sambil meninggalkan ruangan. Setelah prajurit Choi pergi, Liu Yuan langsung memeriksa kristal kenangan tersebut, dan tiba-tiba saja wajahnya berubah masam. Bajingan, ucapnya sambil meninju tangannya, lalu mengirim pesan pada Yang Fei dan Yang Rang. 5 menit kemudian, satu persatu para jenderal yang kembali dari medan pertempuran memasuki ruangan. Jenderal Liu Yuan, ucap mereka satu persatu menyapa Liu Yuan yang duduk di kursinya dengan wajah masam. Jenderal Liu Yuan, mengapa wajahmu begitu masam? Tanya Lan Heng dengan wajah kurang senang. Aku sangat senang jika aku bisa memenggal Ding Song, jawabnya dingin, sambil terus mencari sosok Ding Song yang masih belum terlihat. Jenderal Liu Yuan, apa maksudmu? Kita ini adalah pasukan elit, kita harus profesional, jangan membawa masalah pribadi. Silakan kalian lihat sendiri, ucap Liu Yuan sambil mengeluarkan kristal kenangan dan memberikannya pada Lan Heng. Dengan segera mereka memeriksa kristal kenangan tersebut. Apa? Para jenderal itu terkejut. Benar dugaanku. Ding Song benar-benar bajingan, sungguh licik dan tidak tahu malu, ucap seorang jenderal dengan kesal. Jenderal Lady, sikap apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi orang yang tidak tahu malu seperti Ding Song ini? Tanya Liu Yuan. Kejahatan memang harus mendapat hukuman, tetapi kita juga harus memperhatikan aturan, ucap Lan Heng. Jenderal Lan Heng benar, sebelum Ding Song datang, aku ingin membicarakan masalah ini dan mengambil keputusan, ucap Liu Yuan menanggapi. Baik, mari kita bicarakan. 10 menit kemudian, setelah pembicaraan itu selesai, barulah Ding Song memasuki ruangan. Para jenderal, maaf terlambat, ucap Ding Song tersenyum ramah sambil menangkupkan tangannya dengan hormat,
menatap Lan Heng dan para jenderal yang begitu dingin, namun pada saat dirinya akan duduk, tampak keterkejutan di wajahnya. "Di mana kursiku?" batinnya sambil memanggil prajurit yang kebetulan bertugas sebagai pelayan di dalam ruangan itu, namun panggilannya bahkan tidak digubris oleh prajurit itu sama sekali. "Para jenderal, ada apa ini?" tanya Ding Song sambil menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan heran. Tiba-tiba Liu Yuan tertawa, membuat Ding Song begitu tersinggung. "Apakah seperti ini sikap para jenderal yang terhormat itu?" ucapnya dengan wajah gusar. "Orang bodoh yang tidak tahu diri." Dengan mulut kotornya bahkan berani mempertanyakan sikap orang lain. "Benar-benar sampah dalam pasukan," ucap Lady, dengan kesal menatap Ding Song yang kini semakin murka. "Ding Song, apa kamu ingin duduk? Maaf, orang seperti dirimu tidak pantas berada di dalam ruangan ini," ucap Liu Yuan dengan senyumnya yang dingin. "Ding Song, berdasarkan kesepakatan kami bersama, maka jabatanmu kami cabut, selain itu kamu juga akan mendapat hukuman dari Kaisar secara langsung," ucap Lady dengan tegas. "Lady, apa hakmu melakukannya? Jadi orang jangan arogan, kamu bukan jenderal utama yang dapat berbicara dan memutuskan apapun di dalam ruangan ini," ucapnya sambil menatap Lady dengan penuh kebencian. "Ding Song, kamu benar-benar sampah. Kami semua yang ada di dalam ruangan ini sudah tahu tindakan licikmu itu. Jangan terlalu banyak mendramatisir suasana, jika saja kamu tidak terlibat dan ikut andil dalam perang ini. Aku mungkin sudah memenggal kepalamu itu," ucap Liu Yuan dengan suara meninggi, sehingga membuat Ding Song terdiam. "Tindakan licik, tindakan yang seperti apa yang kamu maksud?" "Liu Yuan, aku tahu kamu marah padaku karena masalah sebelumnya, tetapi jangan menjadi orang rendah seperti ini. Sungguh seperti anak kecil yang pendendam. Kita sudah dewasa, dan seharusnya bersikap seperti orang dewasa," ucapnya membuat Liu Yuan tertawa terpingkal-pingkal. "Ding Song, jika tipu-menipu, kamu benar-benar ahlinya. Dan aku setuju, lawakanmu kali ini benar-benar lucu." Berbeda dengan Lan Heng dan Lady, serta jenderal lainnya, yang justru menatap Ding Song dengan kesal. "Sungguh tidak tahu malu. Jika tidak karena aturan, aku mungkin orang pertama yang memenggal kepalanya," ucap para jenderal itu dengan kesal. Ding Song yang merasa dipojokkan oleh para jenderal lainnya semakin kalap, dan menganggap mereka telah diperdaya oleh Liu Yuan. "Apa yang telah diberikan oleh Liu Yuan pada kalian, sehingga kalian bersekongkol melawanku di tempat ini?" ucapnya dengan wajah tanpa bersalah sedikitpun. "Ding Song, kami semua tahu. Kamu adalah dalang yang menyerang Komandan Namu sebelumnya. Jadi jangan terus bersandiwara seperti ini. Aku sudah begitu muak," ucap Lady dengan kesal. "Ini benar-benar keji, menuduh tanpa bukti. Liu Yuan, aku salut padamu yang..." Tiba-tiba Ding Song menghentikan kata-katanya saat melihat Komandan Yang Fei dan Yang Rang memasuki ruangannya, membawa dua komandan bawahannya dengan tangan terikat rantai emas. "Ding Song, mereka berdua telah mengaku. Lalu kami perlu bukti apa lagi? Kalian, apa yang telah kalian lakukan?" ucapnya sambil menatap kedua komandan itu dengan kebencian dan kemarahan. "Ding Song, apakah kamu mengenal pisau racun ini?" tanya Liu Yuan tersenyum santai. "Apa? Bagaimana mungkin?" batinnya terkejut dan berusaha untuk tetap bersikap tenang. "Apakah kamu bisu?" ucap Liu Yuan sekali lagi, mengejutkannya. "Maaf, aku tidak mengetahui pisau ini," jawabnya membela diri. "Tapi kedua komandan ini mengaku bahwa pisau racun ini milikmu. Jadi bagaimana kamu menjelaskannya?" tanya Liu Yuan. Tiba-tiba Ding Song tertawa, menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan menyeringai. "Liu Yuan, kamu benar-benar hebat. Tidak hanya memperdaya para jenderal, kamu juga berhasil memperdaya orang-orangku. Dan kalian..." Ding Song menjeda kata-katanya menatap dua komandan bawahannya yang kini hanya terdiam dan menundukkan kepala. "Di saat aku dipojokkan oleh semua orang, kalian tidak membantu, tetapi justru sebaliknya, bahkan ikut bekerja sama menjatuhkanku. Jenderal sampah sepertimu, memang layak untuk dijatuhkan,"
ucap King Ruo yang tiba-tiba masuk ke ruangan. Apa? Ternyata dia masih hidup. Bagaimana mungkin? Ding Song membatin, sambil menyembunyikan keterkejutannya, menatap King Ruo dengan heran. Sepertinya ada yang panik, ucap Liu Yuan tertawa kecil. Cek, pahlawan kita akhirnya menunjukkan wajahnya. Akhirnya aku mengerti, ternyata kalian semua berada di bawah pengaruh Namu, ucap Ding Song tertawa santai. Ding Song, di dalam ruangan kamu sekarang sudah tidak memiliki hak untuk berbicara. Jika ingin berbicara gunakan hak itu ketika berada di hadapan hakim militer. Prajurit, tangkap penjahat ini. Ucap Liu Yuan memberi perintah kepada prajurit yang berjaga. Ini adalah konspirasi, dan ini benar-benar keterlaluan. Berani menangkapku, maka apa? Tanya King Ruo sambil melempar kristal kenangan lain yang ada padanya. Jika kurang jelas silakan periksa sendiri, karena kami semua telah melihatnya, ucap Liu Yuan, yang langsung membuat Ding Song terdiam. Bagaimana mungkin, ucapnya terbata-bata, melihat isi kristal kenangan yang menampilkan tindakannya di gurun setelah perang itu berakhir. Tiba-tiba Lady mendekatinya, lalu mengambil cincin penyimpanan yang ada di jarinya dengan paksa. Jika kamu masih melawan, maka kami semua yang ada di tempat sepakat akan menghancurkan kultivasimu, ucap jenderal itu dengan tegas, sambil memeriksa isi cincin penyimpanan Ding Song yang ada di tangannya. Tidak lama kemudian jenderal itu mengeluarkan beberapa pisau hitam beracun lainnya. Ding Song, ini adalah bukti nyata, dan kamu tidak bisa melawan lagi, ucapnya dingin, menatap Ding Song dengan penuh kemarahan. Ding Song terdiam kaku dan merasa sangat bodoh, karena telah menipu semua orang yang telah memiliki bukti nyata dari semua tindakannya. Ding Song, mengapa diam? Apakah kamu ingin bersandiwara lagi? Tapi aku sangat suka karena sangat menghibur sekali, ucap Liu Yuan tersenyum kecil. Bukti dan saksi telah kami miliki. Ding Song, sebaiknya kamu jangan ngoceh lagi. Gunakan energimu itu untuk berbicara di hadapan hakim, ucap King Ruo sambil meminta beberapa prajurit untuk menangkapnya. Ding Song yang kini tidak berkutik, terdiam, menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan penuh kebencian. Ark, teriaknya kesal, sambil mengedarkan kekuatannya. Jangan bertindak bodoh. Jika kamu berani macam-macam, nyawamu dan seluruh anggota klan Ding akan ikut mati bersamamu. Lagi pula jika tidak ada aturan, dari awal kami sudah membunuhmu, ucap Liu Yuan dingin, membuat Ding Song tertunduk lesu. Ark, kalian semua, tunggu pembalasanku, teriaknya sambil menahan emosi. Ding Song, apakah kamu mengancam kami? Suara Lady meninggi, membuat Ding Song kini semakin lemah. Prajurit, ucap Liu Yuan. Baik jenderal, jawab para prajurit, lalu mengikat Ding Song dengan rantai emas, dan membawanya bersama dua komandannya ke dalam penjara. Komandan Namu, bagaimana tanggapanmu? Tanya Lady. Jenderal, aku cukup puas, jawab King Ruo dengan wajah datar. Aku mengerti, tetapi jangan sampai bertindak bodoh, ucap Lan Hang menasehati. Baik jenderal. Prajurit, ucap Liu Yuan kepada prajurit untuk membawakan kursi untuk King Ruo. Jenderal, aku tidak pantas, ucap King Ruo merendah. Menurut kami, kamu pantas, ucap seorang lady serius. Terima kasih jenderal, tapi aku merasa belum pantas, terlebih lagi aku juga ingin memulihkan diri, ucap King Ruo beralasan. Komandan Namu, ucap Liu Yuan dengan wajah serius. Iya jenderal, ada apa, jawab King Ruo dengan hormat. Namu, kami semua yang ada di dalam ruangan ini merasa senang, terlebih lagi ini adalah kemenangan pertama setelah beberapa kali misi ini laksanakan. Namun kemenangan ini bukanlah akhir dari misi ini, karena ada masalah utama yang bahkan belum tersentuh. Dan kami perlu saran darimu, ucap Liu Yuan, sambil meminta King Ruo duduk pada kursi yang tersedia. King Ruo terlihat bingung, karena dari awal misi utamanya bukan untuk tetap berada di dalam pasukan langit, bahkan tujuannya ikut dalam misi ke wilayah utara adalah untuk dapat segera pergi. Namun kemampuan King Ruo memecahkan masalah yang mereka hadapi,
membuat King Ruo mendapat perhatian khusus dari mereka. Tapi Jenderal, duduklah, ucap Lan Hang. Baik Jenderal, jawab King Ruo menganggukkan kepala. Baik, mari kita mulai pertemuan ini. Jenderal Guanglu, ucap Lan Hang. Guanglu lalu mengeluarkan peta dari dalam cincin penyimpanan dan menghamparkannya di hadapan mereka. Ini adalah pergerakan pasukan gelap selama beberapa bulan di wilayah perbatasan utara, sambil menunjuk titik yang telah ditandai. Jenderal, mohon penjelasannya, ucap King Ruo dengan serius. Mereka muncul secara acak, membuat kekacauan, dan menyerang penduduk. Baik itu ras dewa maupun ras manusia, dan mengubah mereka yang terbunuh menjadi pasukannya. Tiba-tiba, King Ruo mengangkat tangannya, memberi tanda pada Guanglu untuk menjeda penjelasannya. Komandan Namu, ada apa? Tanya Liu Yuan dengan serius. Berdasarkan pergerakan mereka, ini bukanlah sebuah kemunculan yang biasa, tetapi lebih tepatnya ini adalah pengalihan. Ucap King Ruo dengan serius. Apa? Ucap para jenderal yang ada di dalam ruangan itu terkejut. Komandan Namu, mohon diperjelas penjelasan Anda, ucap Guanglu. King Ruo lalu menunjuk beberapa titik di dalam peta yang tidak tersentuh oleh pergerakan pasukan gelap tersebut. Mereka sepertinya sedang mencari atau sedang merencanakan sesuatu. Jika mereka benar-benar memusuhi ras dewa maupun ras manusia, lalu mengapa mereka tidak bergerak di wilayah hutan es hitam? Bukankah di wilayah ini ada klan Sui, Huo, Bing dan klan Yin yang cukup lemah, dan justru mereka seperti menghindarinya, ucap King Ruo sambil menunjuk tempat yang dimaksud. Benar. Apakah pergerakan yang mereka lakukan sebelumnya adalah pengalihan agar kita tidak menyentuh wilayah-wilayah ini? Bagaimana bisa hal ini tidak terpikirkan sebelumnya, ucap Guanglu kesal sendiri. Para jenderal yang ada di dalam ruangan itu terdiam, berusaha menalar dan memahami penjelasan King Ruo. Untuk memastikan hal ini kita perlu melakukan penyelidikan di wilayah yang mereka hindari, ucap King Ruo. Kesalahan kita selama ini adalah terlalu fokus pada arah pergerakan mereka. Kita bahkan tidak melihat hal kecil yang justru menjadi masalah utama. Baiklah, aku akan segera memberi perintah pada pasukan pengintai, ucap Guanglu dengan penuh semangat. Jenderal, tunggu. Komandan Namu, ada apa? Ubah cara pengintaian. Perintahkan prajurit untuk bekerja sendiri-sendiri. Selain lebih efektif dalam pergerakan, itu tidak akan menarik perhatian. Komandan Namu, aku mengerti. Terima kasih, ucap Guanglu, lalu meninggalkan ruangan. Komandan Namu, sambil menunggu hasil penyelidikan, silakan komandan beristirahat, ucap Liu Yuan dengan bangga. Baik Jenderal, terima kasih, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu meninggalkan ruangan itu. Para jenderal yang ada di dalam ruangan itu menatap kepergian King Ruo dengan perasaan senang dan bangga. Di tempat lain, King Ruo memasuki ruangannya lalu merebahkan diri. Menatap langit-langit kamar dengan perasaan ragu. Ling Er, gumamnya lalu menyegel ruangan. Sus, Huo Zhaodao muncul di dalam ruangan. Zhaodao, segera kabari aku jika ada yang mendekati ruangan, ucapnya sambil memasuki dunia jiwa. Baik penguasa, jawab Zhaodao dengan hormat. Di dalam dunia jiwa, King Ruo muncul di istana emas. Kakak, ucap King Ling yang sedang berkultivasi membuka matanya, menyambut kedatangan King Ruo dengan hangat. Menghampiri King Ruo dan memeluknya. Mereka berdua terdiam sejenak, membenamkan diri dalam kehangatan. Kakak, bicaralah, ucapnya lembut. King Ruo mengangguk pelan, lalu duduk di sisi tempat tidur, sambil mengawasi King Lian An yang tertidur pulas. Aku masih belum bisa keluar dari lingkaran pasukan jubah emas, ucapnya sambil menjelaskan masalah yang sedang dihadapi pasukan langit mengenai kekuatan gelap yang ada di perbatasan utara, wilayah tengah daratan ilahi. Kakak, sudah berada di daratan ilahi saja sudah cukup. Tidak harus terburu-buru. Lagi pula aku juga ingin kakak lebih mengenal lingkaran kekuasaan di kawasan pusat, dan menggunakan kesempatan ini untuk mencari informasi penting lainnya, ucap King Ling lembut. Istriku, terima kasih,
ucap King Ruo lalu mengeluarkan beberapa gulungan informasi yang telah dia pelajari dan memberikankan pada King Ling. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba King Yongjun datang. "Ayah," ucapnya gembira sambil memasuki ruangan, berlutut memberi hormat. "Jun kamu," ucap King Ling, memincingkan matanya, merasakan lingkaran kekuatan Dewa Bumi tingkat dasar dari tubuh King Yongjun yang masih belum stabil. "Bagaimana perasaanmu?" tanya King Ruo lembut, membuat King Ling yang ingin berbicara menghentikan tindakannya. "Ayah, walaupun aku merasa kekuatan dalam tubuhku begitu luar biasa, tapi aku merasa sedikit aneh, karena sepertinya ada sesuatu yang kurang, tapi aku tidak tahu. Itulah alasannya aku kemari," jawabnya sambil menundukkan kepalanya. "Jun sudah ibu ingatkan agar jangan menerobos lagi. Untuk anak dengan usia 8 tahun, kekuatanmu benar-benar di luar batas," ucap King Ling sambil meraih tangan King Yongjun dan memeriksa nadi dan aliran darahnya dengan lembut. "Maaf ibu, tapi aku tidak sengaja," jawabnya sambil menundukkan kepalanya. "Kemarilah," ucap King Ruo memintanya duduk di sisinya. "Jun pada dasarnya tubuh itu rapuh. Agar menjadi kuat perlu dilatih secara khusus dan berkelanjutan. Walaupun pada saat tubuh itu telah menjadi kuat, tetap saja memiliki batasan dan kelemahan. Begitu juga dengan dirimu," ucap King Ruo menjelaskan. "Apakah itu alasan ayah juga belum naik tingkat?" "Benar, sama seperti dirimu. Ayah bahkan belum mencapai usia 30 tahun, tetapi sudah berada di tingkat semi-abadi. Jika ayah melakukannya lagi, maka akan merusak pondasi yang ada. Jika kamu tidak bisa menahan diri, kamu justru akan merusak pondasi yang sudah ada." Kim Yongjun terdiam, mencoba memahami penjelasan King Ruo. "Aku mengerti ayah, dan aku menemukan penyebabnya. Ada ketidakstabilan antara tubuh dan tenaga yang aku lepaskan. Bahkan tulang-tulangku terasa sangat sakit," ucap Yongjun. "Bagus jika kamu mengerti, karena ada perbedaan antara sesuatu yang tumbuh secara alami dengan sesuatu yang dipaksa secara ekstrim. Dengan usiamu saat ini, untuk anak normal, mungkin mereka hanya berada di tingkat langit." King Ruo menjelaskan. "Terima kasih ayah," jawabnya sambil merapatkan duduknya pada King Ling yang masih menatapnya dengan khawatir. "Ibu, aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Maaf sudah membuat ibu khawatir," ucapnya dengan wajah serius. King Ling hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Ingat, kekuatan tulang dan tubuhmu masih sangat rapuh," ucap King Ling sambil mengusap kepalanya dengan lembut. "Baik ibu," jawabnya dengan matanya yang melihat beberapa kitab dan gulungan informasi yang ada di atas meja. "Ayah, apa ini?" "Itu adalah gulungan informasi dasar mengenai daratan ilahi. Kamu juga bisa mempelajarinya," ucap King Ruo dengan lembut. "Ibu," ucapnya menatap King Ling yang hanya tersenyum kecil. "Terima kasih ayah." "Terima kasih ibu," ucap Yongjun lalu memilih gulungan informasi yang ada di atas meja dengan penuh semangat. "Jun saat ini kita sedang berada di wilayah perbatasan utara. Ayah sedang dalam misi sebagai prajurit langit, dan ayah masih belum menemukan tempat untuk menetap," ucap King Ruo sambil berbicara padanya. "Baik ayah, aku mengerti. Lagi pula Paman Zhao sebelumnya sudah menjelaskan bahwa daratan ilahi bukanlah tempat yang mudah." "Ayah, ibu, aku pilih ini saja," ucapnya sambil memilih beberapa kitab dan menunjukkannya. King Ruo dan King Ling hanya tersenyum kecil, menganggukkan kepalanya. "Baik ayah, ibu, aku pergi dulu," ucapnya dengan wajah yang sudah tidak sabar untuk mempelajari kitab-kitab dan gulungan informasi itu. Setelah memberi hormat, King Yongjun meninggalkan ruangan. "Dia sengaja datang saat kakak ada," ucap King Ling menatap kepergiannya. "Dia tahu kalau kamu akan memarahinya," ucap King Ruo sambil tertawa. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba King Ruo dapat panggilan dari Huo Xiaodao yang sedang berjaga di dunia luar. "Ling sepertinya aku harus pergi." "Baik, berhati-hatilah." King Ruo menanggukkan kepadanya. Setelah mengecup kening King Ling dan King Lian An yang tertidur pulas,
King Ruo lalu keluar dari dunia jiwa. Sus, sosoknya muncul di hadapan Huo Xiaodao. Penguasa, seseorang datang. Baik, ucap King Ruo, lalu memintanya kembali ke dalam dunia jiwa. Tidak lama kemudian setelah Huo Xiaodao kembali ke dalam dunia jiwa, dua sosok mengetuk pintunya. Komandan Namu, Anda dipanggil Jenderal Liu Yuan untuk menghadap, ucap prajurit Choi. Baik, jawab King Ruo, sambil keluar dari kamarnya. Prajurit Choi, terima kasih, ucap King Ruo sambil mengikuti prajurit tersebut, berbincang-bincang santai. Komandan, aku sangat senang, karena akhirnya Jenderal busuk itu tertangkap, tetapi aku masih belum puas. Lalu jika belum puas, apa yang akan kamu lakukan? Tanya King Ruo, membuat prajurit Choi terdiam. Tidak lama kemudian mereka akhirnya tiba di ruangan Liu Yuan. Jenderal, ucap King Ruo dengan hormat sambil memasuki ruangan. Komandan Namu, silakan duduk, ucap Liu Yuan dengan hangat, lalu menyegel ruangan. Komandan, ada hal penting yang ingin aku bicarakan, ucapnya menatap King Ruo dengan serius. Silakan Jenderal, ucap King Ruo yang juga mengambil sikap serius. Komandan, ini mengenai Ding Song. Jenderal, ada apa dengan Ding Song? Kita harus segera membunuhnya, ucap Liu Yuan dengan serius. Maksud Jenderal? Tanya King Ruo dengan wajah bingung. Komandan, Ding Song adalah keponakan Menteri Ding He, sebagai menteri kepercayaan Kaisar, akan sulit bagi kita memastikan apakah dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal atau tidak. Jenderal, aku mengerti, ucap King Ruo, menganggukkan kepalanya. Jika tidak karena aturan yang melarang para jenderal untuk saling membunuh, mungkin sudah lama aku membunuhnya, ucapnya dengan wajah yang begitu kesal, mengingat kematian prajurit Wei dan prajurit Sui yang merupakan orang kepercayaannya. Lalu apa rencana jenderal mengenai hal ini? Tanya King Ruo. Komandan, kita tidak bisa membunuhnya secara langsung. Untuk itulah aku membicarakan masalah ini padamu, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan serius. Tiba-tiba ruangan itu menjadi sunyi di mana kedua sosok yang ada di dalamnya terlihat sedang berpikir keras, mencari cara yang tepat untuk melancarkan aksinya. Saat ini penjara pasti sedang dijaga dengan ketat, dan para petugas tidak akan memberi ruang padanya kita untuk mendekati tahanannya, ucap King Ruo. Bagaimana dengan menggunakan racun? Tanya Liu Yuan. King Ruo menggelengkan kepalanya. Jika kita menggunakan racun, maka dapat dipastikan semua orang akan mencurigai kita. Mengapa bisa demikian? Tanya sang jenderal. Karena semua orang akan berpikir bahwa kita yang melakukannya. Mereka menganggap tindakan itu sebagai bentuk ketidakpuasan. Lagi pula, siapa lagi yang akan melakukannya jika bukan orang yang bermusuhan dengannya? Dan semua orang tahu bahwa musuhnya adalah kita. King Ruo menjelaskan, Komandan benar, lalu apa yang harus kita lakukan? Buat dia membunuh dirinya sendiri, ucap King Ruo. Tapi bagaimana? Aku tidak yakin, tetapi semoga saja ini berhasil. Lalu apa itu? Kita hancurkan mental dan moralnya. Tapi Ding Song adalah orang yang tidak tahu malu, ucap Liu Yuan ragu. Sebaiknya kita mencoba dulu. Jika tidak berhasil, maka aku akan mencoba cara lainnya lagi, ucap King Ruo dengan serius. Baik, lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya sang jenderal. Pertama, sebarkan isu kejahatannya. Dan teror dia dengan nama besar klan dan keluarganya. Baik, aku mengerti, jawab Liu Yuan lalu memanggil Yang Fei dan Yang Rang. Tidak lama kemudian, kedua sosok yang dipanggil Liu Yuan tiba. Jenderal, ucap Yang Fei dan Yang Rang berlutut dengan hormat, menatap King Ruo yang ada di dalam ruangan itu dengan heran. Duduklah, ucap Liu Yuan, lalu menjelaskan misi yang akan mereka lakukan. Ingat, karena berita penangkapan ini bersifat rahasia, maka lakukan dengan rahasia. Baik Jenderal, jawab mereka berdua. Setelah mendapat arahan dari Liu Yuan, Yang Fei dan Yang Rang lalu meninggalkan ruangan itu. Jenderal, sisanya serahkan padaku, ucap King Ruo, lalu meninggalkan ruangan. Baiklah Komandan, jawab Liu Yuan,
menatap kepergian King Ruo dengan bangga. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.